Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada di Indonesia karena sebelumnya kita sudah membahas IHSG pada video yang lalu. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham dari Bank BCA. Saham Bank BCA pada perdagangan hari Jumat lalu ya teman-teman ditutup mengalami koreksi tipis 1,09%. Untuk area support terdekat berada di kisaran area 8.950 sampai area 8.825. Perlu dilihat bahwa ketika Bank BCA bisa breakout dari 8.950 maka sudah mengkonfirmasi ascending triangle ya teman-teman, di mana ascending triangle ini memiliki potensi kenaikan sampai area 9.950, di mana memang tidak akan garis lurus naik ke atas tetapi akan disertai dengan breakout area resisten ataupun bisa jadi retest ke area supportnya. Support terdekatnya berada di area 8950 dan perlu diingat bahwa saham Bank BCA meninggalkan area gap yang cukup besar di kisaran area 8.625 sampai 8.500. Untuk area all time high dari saham Bank BCA sendiri berada di kisaran area 9.400, jadi sebenarnya tidak jauh lagi ada potensi kembali menyentuh area all time high-nya. Perlu diingat bahwa saham Bank BCA adalah salah satu saham yang uptrend ya teman-teman. Uptrendnya bahkan sudah dari awal IPO hingga sekarang. Jadi kalau naik lalu dikasih kesempatan koreksi, sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham Bank BCA. Karena kalau dari sisi foreign flow, dari inflow yang ada, BCA adalah salah satu saham yang cukup banyak dibeli asing. Setidaknya 1, 2, 3 bulan terakhir ya teman-teman. Jadi silakan dipantau untuk area support dan area resisten yang ada, serta potensi kenaikan yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saham dari Bank BRI. Bank BRI beberapa waktu yang lalu atau tepatnya Jumat ini ya, ditutup koreksi mengalami koreksi 0,97% ya teman-teman. Setelah sebelumnya berhasil breakout area 5025 mengkonfirmasi sebuah pola rounding bottom dengan potensi kenaikan sebenarnya ke area 5.700 ya. Dan perlu diingat juga bahwa hari Jumat yang lalu berarti Bank BRI sudah berhasil menciptakan new all time high, di mana sebelumnya berada di kisaran area 5.025 dan sekarang areanya menjadi di kisaran 5.275. Beberapa waktu yang lalu ketika Bank BRI breakout dari 4.900, ada potensi kenaikan sepanjang area sideways-nya ke area 5.150 dan sudah tercapai ya teman-teman. Kita akan hapus untuk area yang ada di sini. Dari volume memang penurunan kemarin volumenya cukup besar dan candlenya tidak terlalu bagus. Jadi kalau misalnya Bank BRI pada perdagangan mendatang turun ke area supportnya, bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness, di mana area support terdekatnya berada di kisaran area 5.025 sampai 4.980. Dan untuk area support duanya berada di kisaran area 4.900 sampai 4.860. Jadi Bank BRI kalau dikasih kesempatan koreksi sangat layak ya teman-teman untuk kita buy on weakness. Mau di spare sampai 4.860 juga tidak ada masalah, karena sebelumnya walaupun tidak kena
4860, tetapi setidaknya udah turun ke area 4930 low-nya. Jadi akan sangat menarik kalau Bank BRI-nya dikasih kesempatan koreksi karena masih ada potensi naik ke atas, setidaknya ke area 5700 kalau kita berkaca dari pola rounding bottom yang berhasil di breakout beberapa waktu yang lalu. Dan untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri ya teman-teman. Saham Bank Mandiri pada perdagangan Jumat lalu ditutup koreksi tipis 0,48. Sejauh ini masih bisa bertahan di area trendline ataupun area support terdekatnya ya, yang berada di kisaran area 5150 sampai 5075. Hari Rabu ya sempat breakout dari 5300 tapi sayangnya opennya di atas. Dimana pada hari ini opennya di 5400, sempat naik sedikit 5425 sebelum akhirnya turun nutup gap sampai ke low-nya di 5175. Pergerakan Bank Mandiri juga masih sangat baik ya teman-teman. Kalau misalnya Bank Mandirinya bisa breakout dari 5500, maka ini berpotensi menjadi sebuah pola ascending triangle. Dan tentu ascending triangle ini bisa saja mengalami kenaikan lanjutan ya. Kalau kita berkaca dari pola yang ada, maka kalau bisa breakout dari area 5500, potensinya ke 6550. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya teman-teman. Karena bisa kembali mencetak new all time high di mana saham Bank Mandiri sendiri pada saat ini all time high-nya berada di kisaran area 5500 ya. Sebelum stock split ada di area 11.000, setelah stock split 1 banding 2 5500. Kalau area 5075-nya jebol, ada potensi bagi saham Bank Mandiri kembali turun 4980, 4930. Jadi silahkan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Perlu diingat bahwa ini uptrend dan kalau dikasih kesempatan koreksi bisa menjadi kesempatan buy on weakness. Dan saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas hari ini dari keempat big bank kita, yaitu adalah Bank BNI. Bank BNI pada perdagangan hari Jumat lalu ditutup koreksi juga ya, menyentuh area resisten di 9600 dan turun lagi. Closingnya di 9425. Sebuah hal yang sangat positif juga bagi saham Bank BNI. Karena setelah ex-date dividen langsung berhasil rebound, nutup area gap di 9.500, bahkan sudah kembali nyentuh 9.600. Untuk area support terdekat dari saham Bank BNI berada di kisaran area 9.350 sampai 9.275, dan kalau tembus teman-teman ada potensi lagi menyentuh area 9.150 sampai area 9.000. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, Bank BNI adalah salah satu saham yang layak untuk teman-teman pantau ya. Karena bisa kita lihat bersama teman-teman. Saham ini uptrend, polanya bagus, setelah bagi dividen juga langsung bisa kembali ngegas ke atas. Dan yang menarik adalah dengan sempat false break-nya dari area 9600, maka ini bisa jadi inverted head and shoulders teman-teman. Walaupun mungkin jeleknya karena ada false break ya, atau kurang oke. Tapi ya bagus-bagus aja kalau dia bisa lanjut break dari 9600. Kurang lebih seperti ini, dan kalau kita tarik sebuah potensi kenaikan, breakout 9600 jelas potensinya masih bisa naik ya teman-teman.
setidaknya ke area 10 ribuan kalau bisa breakout. Jelas ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat menarik untuk trading di saham Bank BNI. Kalau teman-teman dikasih kesempatan koreksi, boleh pantau sampai area 9.000 untuk bisa buy on weakness. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI. Silahkan teman-teman pantau keempat saham yang ada di Slower On. Untuk semuanya silahkan dicek dan dicek kembali. Kalau cocok silahkan dipantau analisanya. Kalau tidak sesuai silahkan dicari saham yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.